Sekali aja pengalaman saya pernah kena adalah racism ya. Hai Globers, welcome to Java Talks episode ketiga. Bareng aku Sesabila, host di Java Talks kali ini. Nanti kita bakal ngobrol bareng narsum yang ada di depan saya ini. Tapi sebelum itu saya mau mengajak Globers untuk jangan lupa like, subscribe, dan juga share podcast ini ya ke orang-orang sekitar ya, supaya bisa lebih tahu nih info-info seputar traveling dari Java MiFi. Oke, langsung saja saya perkenalkan narasumber yang sudah hadir di depan saya ini. Halo, selamat sore. Sore, Mbak Sesa. Halo, ini boleh dikenalin dulu nih ke Globers nih. Siapakah, dari mana? Ini bajunya kenapa oranye banget nih? Salam kenal semuanya, saya Erik dari Turin.id. Nah, ini kita manggilnya apa ini? Bro? Bro aja. Bro aja ya. Saya tuh dengar katanya Bro Erik ini ternyata pernah tinggal lama plus kuliah di Australia, bener gak sih? Betul, itu sudah cukup lama. Nah, 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, oke. Masih fresh di memori saya ini. Mau tanya apapun silakan. Itu kan kalau seperti yang kita tahu, karena ini lumayan banget ya. Insight-nya akan saya gali nih dari Bro Erik karena dia pernah tinggal lama di Australia. Sepengetahuan saya, setiap negara itu kan punya beberapa aturan yang menarik ya. Betul. Di Indonesia pun juga kita kan menyadari turis ketika di Indonesia juga harus mematuhi aturan-aturan yang ada di negara kita. Betul. Nah, bagaimana dengan Australia yang memang ini kalau saya dengar dia tuh punya peraturan yang sangat ketat, benar nggak sih? Betul. Jadi kalau kita lihat secara geografik, negara Western yang ada di Asia itu cuma di Australia. Aturannya itu ya dibandingkan dengan negara-negara Asia yang kita pernah kunjungi lah ya. Itu sepengetahuan Bro Erik itu apa aja sih yang ketat banget yang kita tuh yang tadinya ini biasa banget kita lakuin, pas di Australia tuh ini nggak boleh dilakuin, itu apa aja larangan? Oke. Pertama, itu adalah kebersihan pastinya ya, nggak boleh buang sampah dan lain-lainnya yang kita sering ketemukan di Indonesia sampai sekarang. Kedua adalah nyebrang jalan harus teratur. Kenapa? Ya. Nyebrang jalan kan ada peraturan lampu merah, lampu hijaunya, ada zebra crossnya. Nah kalau di Indonesia kita asal aja. Asal aja. Ya. Kalau di sana diatur. Teratur. Kalau nyebrang aja ketahuan polisi ya kena denda. Nah, itu tadi larangan-larangan yang kecil yang tadinya kita biasa ngelakuin di Indo, ternyata di Australia itu dilarang. Nah, pernah nggak sih punya pengalaman yang nggak enak selama tinggal di Australia tuh, boleh diceritakan? Sekali aja pengalaman saya pernah kena adalah racism ya. Itu waktu zaman saya kuliah, tapi mungkin di tahun-tahun sekarang ini lebih nggak terlalu. Ya. Dulu saya pernah kena pepper spray di pinggir jalan. Serius? Orang bule ya. Serius bro. Jadi ya racism itu terus terjadi. Tapi mudah-mudahan ke depan ini kita bisa lihat orang sudah mindset berubah. Betul. Dan open minded ya. Dan kita lihat sendiri banyak orang Asia migrate ke Australia. Betul. Sebagai destinasi mereka untuk tinggal, bahkan pensiun. Kalau saya lihat sekarang ya. Emang apa ini bro, mungkin sepenglihatan Bro Erik yang pernah tinggal di sana, menariknya Australia itu loh sampai kita harus melihat sisi Australia ini akan menjadi jangka lama untuk kita tinggal di sana, itu menurut pandangan Bro Erik sendiri? Sebenarnya kalau kita tinggal di sana kan untuk anak-anak juga ya. Nah, anak-anak kita apa yang bisa diberikan kalau kita tinggal di sana? Pastinya education pertama, education lebih bagus. Saya nggak kemungkinan sekarang di Indonesia pun sudah berkembang dengan baik. Jadi itu adalah second option kalau mau untuk education ya. Tapi kedua adalah polusi yang kita lihat sekarang di Jakarta. Jadi itu yang banyak beberapa faktor yang saya bisa bilang. Cuman 2 faktor ini adalah yang paling penting sebenarnya. Education dan kehidupan kenyamanan. Kehidupan. Untuk shock culture-nya sendiri nih, Bro Erik, ketika menginjakan kaki di Australia untuk pertama kalinya sebagai warga Indo asli Indonesia, yes. Warga Indo yang langsung ke Australia untuk pertama kali mengenyam pendidikan nih, apa sih culture yang bikin shock? Ya,
Jadi kan kita orang Indonesia bukan orang yang English speaking country ya. Kita mau dengar orang bicara Inggris aja susah. Apalagi dengan accent yang berbeda. Mungkin orang Indonesia kan lebih dengar American accents, lebih ngerti. Tapi kalau sudah ke Australia itu sudah beda accent. Jadi pertama culture shock itu pasti yang bahasa. Ya bahasa itu paling penting. Adaptasi mungkin ya berapa bulan kita sudah bisa tangkap. Untuk makanan sendiri, jangan takut. Nah, gimana tuh? Karena di Australia itu banyak orang Asia, gitu. Masakan Indonesia pun banyak. Gitu. Kalau boleh tahu waktu itu di Australia di kota mana? Saya di Melbourne. Di Melbourne-nya ya. Oke, wah. Ini insightful banget ya. Tadi kita di segmen pertama kita udah ngomongin gimana Bro Eric ini pengalamannya atau experience-nya ketika di Australia. Kita bergeser nih, kita ngomongin soal destinasi. Ya, ngomongin soal destinasi. Seperti yang kita tahu kalau Australia itu dia punya 20 kota ya. Yang itu semuanya punya value masing-masing ya. Betul. Nah, yang paling ramah untuk turis, maksudnya yang paling traveling able banget lah ya di Australia itu boleh disebutkan nggak bro dari 20 kota itu mana paling recommended? Jadi top destination Australia untuk orang Indonesia pasti Sydney pertama, Melbourne kedua, dan Brisbane. Brisbane. Ya, Brisbane. Jadi kota ini punya keunikan masing-masing. Sydney ini metropolitan. Kalau Melbourne itu lebih lebih santai orangnya, bukan perkampungan tapi santai ya, santai. Banyak destinasi yang kita bisa kunjungin, seperti pegunungan, ada pantai, Phillip Island yang ada pinguinnya, pantai-pantai juga bersih. Nah, kalau wisata yang paling ramah untuk mereka atau teman-teman nih ya yang lagi nonton, yang bawa keluarga nih bro, nah kota mana nih yang mungkin lebih ke family trip friendly misal, yang ada yang cocok ini kalau bawa anak kita kayaknya kesini aja gitu, di mana tuh? Kembali lagi seperti tadi saya ngomong Mbak Sesa, kalau kita bicara tentang theme park ya itu pasti Brisbane karena di sana ada Dream World, ya ada pantainya. Tapi kalau untuk bicara tentang perkotaan pasti di Sydney, kota besar, ada Opera House-nya, ya. Dan ada destinasi-destinasi yang bagus juga. Tapi kembali lagi kalau mau jalan santai ya kembali lagi ke Melbourne tadi. Melbourne ya. Gitu. Nah itu tadi secara destinasi untuk beberapa kota. Nah untuk hal yang harus diperhatikan nih untuk para wisatawan, salah satunya orang Indo yang akan ke Australia ini untuk pertama kali, misal saya yang nggak pernah ke Australia nih, apa yang harus saya perhatikan nih bro ketika mau ke Australia? Ya, dari pertama pasti harus ada visa dulu. Nah, ya, visa itu paling penting. Kalau nggak ada visa, tidak bisa ke Australia. Nggak bisa harus masuk. Ya berarti ya. Betul, itu yang harus diurus. Dan kalau misalnya mau traveling sendiri, misalnya mau sewa mobil pun harus ada international SIM. SIM yang kita biasa di sini kan cuma SIM A ya, kalau mau nyetir ya. Di sana kita harus apply international SIM di kantor Indonesia sini. Untungnya di Australia adalah right hand drive ya, tangan kanan seperti Indonesia. Jadi kita nggak kagok untuk yang di kiri. Iya. Nah, memungkinkan nggak liburan ke Melbourne terus move ke kota lain? Itu secara transportasinya tuh seperti apa? Apakah sama kayak di Jakarta kita harus pakai KRL atau MRT? Kalau di Australia sendiri gimana tuh? Jadi kalau kita lihat di Australia itu nggak ada kereta antar kota. Indonesia lebih maju di sini, ada kereta antar kota. Jadi kalau misalnya kita mau pergi antar kota, itu either by mobil atau by pesawat. Itu aja sih yang kita bisa. Hanya dua. Gitu. Nah, untuk mengeksplor Australia ini, Bro Eric ya, itu kita harus membutuhkan berapa hari sih? Apakah cukup 5 hari aja nih kita bisa explore keseluruhan? Cukup berapa hari nih? Untuk first timer, kalau misalnya mau ke Australia, spend at least 1-2 minggu lah di situ untuk bisa explore 3 kota ini. Apa aja tadi? Brisbane, Sydney, Melbourne. Tapi tiga kota ini sudah good enough sih. Semua destinasi ada ya di sana ya. Betul.
boleh diceritakan mungkin ini tadi udah 3 kota, ada beberapa kota lagi yang sepengetahuan Bro Erik yang punya value lebih dari ketiga negara yang tadi disebutkan nggak? Kembali yang tadi saya ngomongkan, untuk yang ingin berkeluarga dengan anak-anak itu ke Brisbane ada Dreamland. Ya. Kalau mau ke Sydney itu lebih yang perkotaan ya. Tapi kalau untuk yang mau nyantai itu kembali lagi ke Melbourne, itu cocok untuk yang honeymoon. Gitu. Dan untuk yang suka outback itu Tasmania. Itu banyak binatang-binatangnya, banyak destinasi-destinasi pedesaan, pegunungan di situ. Nah, ini juga menarik banget kita ngomongin soal jalan-jalan ke luar negeri ya, Globers, karena tidak mungkin dong kalau kita udah punya wishlist banyak tapi salah satunya kita nggak jalan-jalan ke luar negeri dan jalan-jalan di ya domestik lah ya, pokoknya harus jalan-jalan intinya. Saya mau kulas tentang isi kaosnya di tourin.id. Bener. Nah, tulisannya di situ saya baca tour package marketplace. Yes. Sudah terpampang juga untuk tagline secara garis besarnya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Tourin.id ini seperti apa sih Bro Erik? Ya, jadi tourin.id ini adalah marketplace pertama ya yang di Indonesia untuk tur paket, termasuk umroh, halal trip atau berangkat ke luar negeri secara paket. Dan kita bukan agen travel, tapi kita mengumpulkan semua agen dalam satu aplikasi. Bisa di-download di iOS dan Android ya, dan aman kita garansi karena semua sudah ter-verified agen-agen yang masuk ke kita. Tinggal download tourin.id aja. Dimanapun kalian berada, seluruh Indonesia bisa beli dalam satu aplikasi. Ada apa aja sih di aplikasi tourin.id ini, Bro Erik? Ya, jadi kita kan baru soft launch bulan lalu ya. Produk kita pun belum banyak tapi sudah bisa dilihat produknya. Mungkin ya, sekarang hampir 100 produknya. Bisa compare, sudah mulai compare. Dan di luar dari itu yang kita bisa kasihkan adalah kita memberikan free video editing ke pelanggan yang atau traveler ya saya ngomong ya, yang berangkat dengan tourin. Kita berikan booklet. Untuk teman-teman yang mau berangkat itu pun bisa pakai Java Movie untuk internetan. Jadi semua mau misalnya ke Australia tadi kita ngomong ya, ke kota-kota yang kecil perdesaan itu tidak takut lagi nggak ada signal. Yes. Gitu. Itu bisa di add-onsnya tourin.id. Untuk teman-teman yang nonton boleh download tourin.id di iOS dan Android. Kita ada Oktoberfest ya. Kita akan undi nanti di akhir bulan. Untuk teman-teman yang download, follow dan sign up, dapat undian untuk gratis ke luar negeri nih dengan satu paket kita undi nanti. Ya. Dan ada additional cashback untuk pelanggan pertama 500.000 untuk paket apapun. Terima kasih banyak Bro Erik atas kehadirannya di Java Talks ya. Yes, thank you. Di podcast kami Java MiFi sangat-sangat insightful banget kita ngobrolin soal Australia. Semoga tourin.id juga berjalan lancar dan banyak yang download. Sukses untuk kedepannya. Terima kasih banyak sekali lagi. Seperti itu podcast Java Talks kali ini di episode ketiga. Jangan lupa saya ingatkan lagi untuk jangan lupa di like, komen dan juga subscribe channel YouTube Java MiFi. Saya Sabila dan juga Bro Erik di Java Talks episode ketiga. Thank you. Selamat sore, sampai jumpa. Bye.